Halo semua, jadi saat ini saya akan membuat tugas dengan dosen pengampu Mner. Dr. Ari Vence Sendo SHMH. Dan sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miracle Niki Afiero Tampi dengan NIM 240711010440. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan dua bagian penting dari wewenang pemerintahan, yaitu yang pertama ada wewenang yang bersifat terikat, tetapi yang kedua ada juga wewenang yang bersifat bebas. Nah, pada saat ini kita akan sedikit mengulik apa sebenarnya pengertian dari kedua poin penting ini, juga apa ciri utamanya dan juga contohnya. Let's go! Nah, pada bagian penting yang pertama, di sini kita akan membahas tentang wewenang yang bersifat terikat. Apa sih sebenarnya wewenang yang bersifat terikat itu? Di sini pengertiannya menyebutkan bahwa wewenang yang terikat adalah kewenangan pejabat administrasi negara yang ruang tindakannya telah ditentukan secara jelas dan rinci oleh peraturan dasar. Artinya, pejabat tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Ia hanya menjalankan apa yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, di sini ada ciri utamanya. Ciri utamanya yaitu keputusan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa bisa ditafsirkan atau diubah oleh pejabat. Contohnya, jika undang-undang menyebutkan seseorang wajib diberhentikan karena melanggar syarat tertentu, maka pejabat hanya melaksanakan ketentuan itu tanpa menilai layak atau tidaknya. Dari sini, sikap dari suatu pejabat tersebut, dia tidak boleh menilai layak atau tidaknya seseorang ini untuk diberikan sanksi atau untuk diberhentikan, karena dia benar-benar harus mengikuti undang-undang atau peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dalam praktiknya, bentuk wewenang yang sepenuhnya terikat jarang ditemukan karena hampir semua peraturan memberi sedikit ruang interpretasi. Nah, di sini ada ahli yang mengemukakan pendapatnya, yaitu menurut Philippus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, dia mengemukakan bahwa wewenang yang terikat adalah wewenang yang pelaksanaannya telah ditentukan secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Jadi cocok ya dengan pengertian yang di awal sudah dijelaskan tadi, sehingga pejabat yang berwenang tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi atau bentuk dari keputusannya. Maknanya, pejabat administrasi negara hanya menjalankan apa yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang tanpa penilaian pribadi. Ia hanya melaksanakan perintah hukum yang ada. Nah, jadi kalau saya bisa menarik kesimpulan, sebenarnya wewenang yang bersifat terikat ini di mana pejabatnya tidak boleh semena-mena dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan, karena jelas dari tadi bahwa bahkan ahli pun mengemukakan bahwa pejabat itu hanya boleh mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh undang-undang. Seperti itu. Kemudian untuk bagian yang kedua, yaitu wewenang pemerintahan yang bersifat bebas. Apa sih pengertian dari wewenang pemerintahan yang bersifat bebas? Wewenang yang bebas adalah kebalikan dari wewenang terikat. Jadi kebalikan dari wewenang yang sudah kita kulik dan kita pahami tadi. Dalam hal ini, undang-undang memberi ruang kebebasan bagi pejabat administrasi untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat keputusan sesuai situasi yang tentunya konkret. Nah, di sini ada ciri utamanya, di mana pejabat dapat memilih untuk menolak, mengabulkan, atau menetapkan syarat tertentu dalam keputusannya. Contohnya, pejabat berhak menentukan apakah permohonan cuti pegawai yang diajukan bisa dikabulkan atau ditolak. Bahkan dapat menambahkan syarat tertentu, misalnya pegawai ini harus segera kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, batasannya di sini
kebebasan ini bukan tanpa batas, tentunya ada batasannya. Pejabat tetap wajib menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan proporsionalitas. Jadi, meskipun bebas, tindakan harus tetap sesuai norma hukum dan etika administrasi. Di sini ada pengertian juga yang dikemukakan oleh ahli, yaitu menurut Philippus M. Hadjon, dia mengemukakan pendapatnya bahwa wewenang yang bebas itu adalah ruang gerak yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat administrasi tentunya, untuk menentukan isi keputusan sesuai dengan keadaan yang tentunya konkret. Nah, maknanya pejabat diberikan kebebasan mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, terutama bila peraturan dasarnya tidak mengatur secara rinci. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Philippus M. Hadjon juga bahwa kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum, terutama asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sering disebut AUPB. Nah, jadi kalau saya bisa menarik kesimpulan, wewenang yang bersifat bebas ini bukan dari judulnya saja bersifat bebas, tetapi bebas dalam artian ada batasan-batasan juga yang harus ditaati. Contohnya tadi seperti batasan oleh hukum, seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas proporsionalitas. Nah, di mana pejabat ini juga diberi kebebasan, tetapi di saat diberikan kebebasan, pejabat ini pun harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan atau menjalankan wewenang tersebut. Jadi tidak boleh asal-asalan juga. Semoga pembahasan saya atau penjelasan saya pada saat ini bisa memberikan pemahaman untuk teman-teman sekalian. Tidak juga hanya untuk teman-teman, tetapi saya juga belajar dan saya juga memahami tentang dua hal penting ini. Dan karena itu, saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada penjelasan saya yang kurang rinci, dan semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.